ada pasiennya tidak bisa bahasa Indonesia sama sekali. Oh gitu. Misalnya bahasa di Jawa. Mustika Jaya? Banyak. Masih ada. Bahasa Jawa misalnya. Bahasa Jawa. Saya kan nggak ngerti. Tiba-tiba pakai bahasa isyarat, akhirnya ngerti juga. PKS ini kan satu-satunya partai Islam yang masih on koridor ya. PKS nih harus bisa menggalang nih kekuatan Islam jadi satu nih. Masya Allah. Ya. Jadi kita tuh nggak terpecah-pecah, satu tujuan, satu semuanya. Masya Allah. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, selamat datang di channel PKS Mustika Jaya bersama podcast Bro and Sis, obrolan positif dan inspiratif. Ya, kali ini kita hadir ke rumah Dr. Syarifah Azizah yang pemilik klinik Pasadena, dan beliau ternyata dari kota Serambi Mekah, dari Aceh ya Dok ya? Iya. Ya. Assalamualaikum Dok. Waalaikumsalam. Ya, selamat datang tim PKS Mustika Jaya di rumah saya ini. Ya, Dr. Syarifah ini punya channel YouTube Klinik Pasadena ya. Jadi nanti kalau teman-teman mau subscribe juga, kita kolaborasi nih antara channel dokter dengan PKS Mustika Jaya. Baik Dok, ada sedikit banyak yang ingin saya obrol ini ya. Kita santai aja Dok. Iya, oke. Dokter, kok bisa sampai ke planet Bekasi ini? Kan orang-orang bicaranya planet Bekasi dengan daerah yang begitu panas gitu ya, katanya sih ya. Kalau saya sih biasa-biasa aja Dok. Sudah lama Dok tinggal di sini? Jadi tahun 2010 itu kebetulan begitu saya dari Aceh urusannya selesai, kebetulan suami saya itu orang sini. Jadi ikut suami kemari. Terus kebetulan juga di tahun 2010 itu bapak saya itu pensiun, jadi muncullah ide kita membuka klinik. Masya Allah. Pas dapat ruko di situ ya kita ngurus izin-izin dan dipermudah di tahun 2010. Cuman kita baru bukanya di 2011 sekitar bulan Juni. Jadi klinik Pasadena itu dari 2011 ya? 2011. Jadi langsung sudah di ruko sini? Iya. Di ruko sini, Masya Allah 11 tahun ya? Iya. Ya, jadi yang saya dengar itu klinik Pasadena itu kan untuk menengah ke bawah ya Dok? Terjangkau untuk kalangan Mustika Jaya, dan ini sangat sinergi sebenarnya Dok dengan PKS itu kan selalu berhikmat kepada umat. Nah, mudah-mudahan dokter ini sehati nih dengan PKS nih, karena moto dari dokter itu kan saya baca ya tentang motonya itu adalah tergantung, serahkan semua kepada Allah ya. Itu luar biasa. Jadi hal-hal menarik apa sih Dok yang pernah dokter rasakan ya? Kalau membuka klinik itu kan ada senang, ada sedihnya, ada apa gitu. Hal-hal yang menarik apa Dok yang membuat dokter tuh tertarik dan menarik itu? Kalau yang menarik ya pasti ya kita tuh mengenal banyak orang ya. Jadi ketemu banyak orang, apalagi seperti saya kan di sini kan baru ya. Begitu ketemu si A, si B, begitu saya ke satu tempat yang bukan di klinik saya, dikenali gitu. Kadang tuh mereka menganggap seperti saudara sendiri gitu. Begitu habis Lebaran kadang datang ke sini ke rumah gitu. Gitu ya. Jadi ada hal-hal yang di luar kebiasaan yang orang-orang tuh lakukan ke saya. Jadi menyentuh gitu ya, Bu ya. Berarti dengan silaturahim itu ya Dok ya, luar biasa ya. Jadi memang benar tuh kata Rasulullah, dengan silaturahim itu kan menambah saudara ya. Banyak dokter itu dari Aceh itu ke sini ada saudara itu. Kalau dibilang saudara yang dekat sih enggak ya. Saya semuanya emang keluarga saya, bapak dan ibu saya tuh di Aceh semua. Cuman ya sepupu-sepupu ada di sini. Gitu. Tapi kalau yang saudara inti tidak ada. Dan menariknya setelah saya kemari,
adik saya juga dapatnya orang sini. Adik saya semuanya pada Masya pindah Allah. sini. Akhirnya kita berkumpul lah di sini. Udah jalannya seperti itu. Gitu ya dok. Padahal dulu rencananya bapak saya itu pengen pensiunnya di sana di Aceh. Nah, tiba-tiba berubahlah semuanya. Jadi semua berkumpul di sini. Jadi saya 4 bersaudara, jadi 4-4-nya kemari. Dan adik saya juga buka klinik seperti saya di daerah Ciledug, Tangerang. Dok, kalau ada kisah-kisah yang unik nggak ketika mengobati pasien? Apa ya unik apa ya? Misalnya kan ada yang dokter pernah alami gitu, yang unik nih ada. Banyak sih Bu. Ya misalnya ya. Ada pasiennya tidak bisa bahasa Indonesia sama sekali. Oh gitu. Misalnya bahasa di Jawa. Mustika Jaya? Banyak. Masih ada. Bahasa Jawa misalnya. Bahasa Jawa. Saya kan nggak ngerti. Tiba-tiba pakai bahasa isyarat, akhirnya ngerti juga. Terus ada juga yang pasiennya tuh biasa aja, tapi orang latarnya yang keluhannya dari orang latar. Pasiennya jadi marah-marah, macam-macam deh pokoknya lucu-lucu, unik. Gitu ya. Jadi uniknya di situ ya dok, itu membaca. Yang paling seru itu kalau udah saya bahasa Indonesia, saya nggak bisa misal bahasa daerah lain. Nah itu yang paling kadang saya sampai ketawa gitu. Ini gimana ya bahasanya ya? Pokoknya pakai bahasa isyarat ya akhirnya. Ini klinik ini buka setiap hari dok? Bukanya dari Senin sampai Sabtu. Kalau Minggu saya nggak praktek karena kalau setiap hari kasihan anak-anak pada protes. Gitu ya. Jadi berapa putra dok? 2. 2. Sekolah di? 1 SMP, 1 masih SD. Oh, 1 masih SD. Laki-laki perempuan. Ya, sepasang ya. Sama kayak ibu ya. Iya, ya alhamdulillah anak saya juga sepasang dok. Ya doain bisa kayak anak ibu juga. Ya amin. Tanggal lahirnya sama dengan anak saya dok, dokter 11 September. BTC, terakhir di BTC. Baik dok, jadi suka duka dalam bahkan bisa melayani pasien yang banyak itu dibantu sama asisten atau asisten yang jaga di klinik ya dok ya. Suka dukanya bagaimana dok? Apalagi dengan dokter yang memberikan layanan dengan sepenuh hati, tapi dengan harga yang terjangkau oleh masyarakat. Ini kan sepertinya kalau sekolahnya aja lama jadi dokter. Sekolahnya aja lama jadi dokter ya istilahnya sebanding gitu ya. Apa bagaimana tuh menurut dokter? Sebenarnya tuh kalau dibilang sebanding tidak bisa dibandingkan ya. Cuman bapak saya pesan ya dengan buka sendiri gitu kan kita kalau yang penting kita ada gitu ya. Kita nggak perlu terlalu mengejar terlalu banyak. Kalau kita dengan sedikit ada, nanti lama-lama kan ada juga. Dan itu ada berkahnya kata bapak saya seperti itu pada awal-awal membuka klinik. Dan alhamdulillah seiring berjalannya waktu karena banyak orang jadi yang sedikit-sedikit jadi lumayan gitu. Dan saya di klinik juga semuanya dibantu oleh keluarga sendiri. Ada bapak saya, juga ada adik saya yang bapak paling kecil. Bapak di sini ya sekarang? Iya, bapak saya. Jadi sama adik saya juga. Jadi memberdayakan orang-orang di sekitar. Jadi karena kita memberdayakan orang-orang di sekitar dan kita juga tempatnya punya sendiri, jadi kita bisa memberi pelayanan dengan harga yang seperti itu. Jadi apakah karena dokter ini merasa tergerak hatinya sehingga mendirikan klinik Pasadena itu di lingkungan Mustika Jaya khususnya, atau bagaimana sih dok? Kalau tadi kan bapak dari dokter sendiri menyampaikan bahwasanya yang penting keberkahan ya, karena memang betul dok ketika keberkahan berbagi dengan itu keberkahan itu akan datang itu bukan hanya dari sisi materi ya dok. Nah, apakah yang melatar belakangi berdirinya klinik Pasadena di lingkungan Mustika Jaya dengan harga yang terjangkau ini dok? Ya awalnya ya seperti tadi itu karena tadi pas di momen bapak saya pensiun, terus kita ingin membuka usaha, dan juga pada saat itu sebelumnya kan saya bekerja di rumah sakit. Bekerja di rumah sakit itu kan siang malam nggak tentu. Saya sudah punya anak. Nah, kalau bekerja di sini kan selain
tadi bisa dijaga waktunya, juga kita tidak meninggalkan anak ya. Jadi anak saya itu tetap sama saya sampai mulai dari anak yang pertama sampai anak yang kedua, kita bisa pantau perkembangannya tanpa harus ditinggalkan seperti dulu. Karena kalau dulu saya kerja juga meninggalkan anak jadi susah ya. Selain itu juga di lingkungan Mustika Jaya ini saya dulu pernah bekerja, belum ada klinik yang harganya segitu. Yang ada di daerah dekat sini juga ada, cuman di Mustika Jaya yang Mutiara Gading belum ada gitu. Jadi saya mencoba membuat seperti itu juga di sini. Alhamdulillah. Jadi memang meskipun kerja seperti apapun, keluarga nomor satu ya dok. Ya, nah betul. kalau di PKS itu ada nih, kita punya wadah namanya Rumah Keluarga Indonesia dok. Cocok sekali dengan visi misinya dari RKI nih dokter nih. Jadi meskipun kita bekerja ya, kita meninggalkan rumah pun keluarga masih tetap harus terjaga. Luar biasa dokter ya. Pendampingan dalam keluarga, profesi juga tetap terjaga. Ada keluarga juga yang membantu tadi ya dok ya. Jadi luar biasa untuk menyatukan keluarga-keluarga. Baik dok, ada yang ingin saya tanyakan kembali nih terkait tentang kalau misalkan mendirikan klinik itu kan apalagi tujuannya untuk membantu masyarakat yang dengan harga yang terjangkau tadi ini, apakah dokter punya idealisme tersendiri terhadap lingkungan klinik dokter itu ya, misalkan di Mustika Jaya apa sih yang dokter inginkan terhadap masyarakat luas gitu yang ada di Mustika Jaya ini, idealismenya apa? Jadi sekarang ini tren penyakit ya di Mustika Jaya itu sama ya seperti di Indonesia umumnya, banyak penyakit infeksi dan mulai banyak tren-tren penyakit metabolik ya seperti diabetes dan sebagainya. Saya inginnya itu ada suatu mungkin ya kita bisa membentuk suatu wadah ya untuk edukasi menyeluruh ya. Banyak orang-orang tua sekarang terkena penyakit metabolik seperti hipertensi, diabetes dengan tingkat kematian dan kecacatan akibat penyakit itu yang tinggi, yang mana itu sebenarnya bisa kita cegah dengan adanya edukasi. Mungkin edukasi ini sudah dijalankan oleh puskesmas, cuman karena luas wilayah dan banyaknya orang yang terkena, banyak yang belum teredukasi dengan baik. Misalnya orang darah tinggi, mereka harus minum obat seumur hidup dan itu mereka tidak mau. Yang seperti itu, saya pengen tuh ada suatu organisasi atau apa yang bisa kita tuh punya wewenang, misalnya kita memberikan edukasi ke kampung-kampung bahwa ini loh obat darah tinggi, tidak bahaya loh kalau diminum setiap saat gitu. Karena mereka kalau minum obat darah tinggi, misalnya ya orang darah tinggi, sehabisnya obat udah gitu. Jadi udah merasa turun saat itu nanti nggak edukasinya nggak dijalankan ya, putus ya. Ya luar biasa dokter, ini idealisme dokter. Jadi menyehatkan masyarakat ya, memberikan edukasi. Saya lihat tuh di channel YouTube dokter tuh tentang edukasi itu ya, bagaimana tentang obat-obatan, pemakaian obat dan sebagainya, luar biasa. Ini dok, kalau di PKS itu kita suka turun ke kampung-kampung nih dok, direct selling, biasa kita mengenalkan logo PKS dok. Logo PKS nih kan kita ganti baru ya. Kan tadinya warnanya hitam dok, sekarang kita pakai oranye gitu. Ini oranye nih. Nah, berarti dokter kalau kita ajak turun-turun ke kampung mau nggak nih? Boleh, luar biasa nih ya. Nanti tinggal dijadwalkan kapan. Nanti kita siapkan materi-materi yang kira-kira seimbang deh, sejalan dengan tren-tren saat ini. Karena kan sekarang penyakit tuh udah bergeser trennya. Penyakit lansia lebih banyak, penyakit lansia lebih banyak. Berarti kalau yang sekarang sedang booming ya dok, booming pengobatan minum obat yang menjadikan gagal ginjal itu juga sebenarnya PKS ingin memberikan edukasi kepada mereka dok. Tapi kan kita tidak tahu, maksudnya kita belum punya ilmu yang lebih lah terhadap itu
meski selebaran itu banyak di WA di mana gitu kan. Dan ini juga kesempatan malam ini bisa ditanyakan, saya tanya langsung sama dokter nih. Sebenarnya yang membahayakan itu tuh obat-obat yang seperti apa saat ini, Dok? Sebenarnya pada obat-obatan yang beredar di Indonesia ini ada label obat. Label obat itu ada obat berlabel hijau, ada berlabel biru, dan berlabel merah. Obat-obat yang boleh dibeli bebas itu sebenarnya hanya yang berlabel hijau. Oh, hijau. Cuman kan di negara kita ini semua obat bisa dibeli dengan bebas. Itu hal-hal yang seperti itu pemicu sebenarnya pemberian obat yang sembarangan. Jadi mungkin dengan adanya kasus seperti ini itu akan mengembalikan fungsi yang tadinya obat bisa dengan enak dibeli, sekarang sudah tidak bisa. Jadi lebih terawasi dan tidak salah guna juga. Jadi dengan adanya momen ini juga mungkin kita bisa lebih menjaga kesehatan. Itu yang paling penting, menjaga kesehatan dan kembali ke resep-resep zaman dahulu. Berarti herbal ya, Dok, ya? Boleh dicoba dulu. Boleh dicoba dulu. Kan biasanya di label obat itu ada peringatan. Bila sakit berlanjut 3 hari, baru. Jadi sebelum 3 hari itu kita bisa, misalnya anak kita demam bisa kita kompres, beri jahe, air jeruk lemon, ya, segala macam, kasih buah sayur banyak ya. Biasanya kalau penyakit-penyakit ringan 3 hari akan pergi. Ya. Bagaimana, Dok? Kan sebelum ada pepatah yang menyampaikan lebih baik mencegah daripada mengobati nih. Tips dari dokter itu pencegahan yang baik buat kita ya, masyarakat luas ya, khususnya di Mustika Jaya tadi yang dengan ternyata banyak penyakit sakitnya itu di metabolik ya, Dok. Nah, itu kalau yang lansia. Lansia ya. Maksudnya untuk mencegah itu kan berarti enggak ujuk-ujuk setelah lansia itu baru kena ya. Iya. Berarti kan masih seusia-usia remaja, anak-anak, anak muda gitu kan. Kira-kira apa tipsnya, Dok? Iya, harus pola hidup bersih sehat ya. Nah, itu. Jadi penyakit itu ya benar kata-kata orang dulu, penyakit itu sumber utama itu dari mulut. Kalau untuk yang metabolik ya, kalau untuk metabolik, jadi kita harus pastikan apa yang masuk ke mulut kita itu tidak berbahaya ya. Batasi garam, gula, tepung putih, minyak goreng, banyakin sayur, buah. Nah, itu juga menjaga imun, mencegah juga untuk penyakit-penyakit infeksi yang sekarang lagi banyak seperti COVID, batuk pilek sekarang lagi banyak batuk pilek ya. Nah, kalau udah pola hidup bersih sehat, nah insya Allah terhindar dari situ ya. Iya, baik, Dok. Kembali lagi ke jenis obat tadi yang label ada lingkaran ya, Dok ya. Ada lingkaran. Suka lihat ada lingkaran yang warna hijau ya, berarti yang aman yang ya boleh gitu kan. dibeli bebas. Yang boleh dibeli bebas gitu. Berarti mungkin ini juga pesan-pesan buat kita semua nih, bahwasanya belilah obat yang label hijau. Label hijau itu boleh dibeli tanpa resep dokter. Nah, artinya apabila kita membeli obat itu, efek samping yang mungkin timbul apabila ada penyalahgunaannya akan sangat-sangat minimal. Berarti kalau membeli obat itu kan setelah pencegahan yang tadi, terus kemudian 3 hari ya, Dok ya, tipsnya itu. Ya, baik, Dokter. Selanjutnya ke depan mungkin klinik Pasadena ini karena sudah 11 tahun, Dok, mungkin akan berkembang menjadi apa gitu, melayani masyarakat khususnya Mustika Jaya dan sekitarnya. Apakah ada pengembangan yang lain gitu? Pengembangan ya sejauh ini ada satu lagi klinik Pasadena di Ciledug, Tangerang. Oh, Masya Allah. Dikelola adik saya, cuman sekarang lagi vakum karena adik saya baru udah lama nggak punya anak, 11 tahun, terus sekarang dia baru punya anak, jadi dia stop sebentar. Kalau untuk yang di sini, kalau misalnya nanti ada langkahnya, insya Allah kita akan kembangkan. Pengen bikin rumah sakit, Dok? Oh, masih terlalu jauh. Masih terlalu jauh ya. Ya mungkin nanti putra putrinya dokter bisa melanjutkannya cita-cita dokter. Mungkin ke arah sana pastinya ya. Insya Allah. Ya. Oh ya, Dok. Untuk pasien ini terbanyak radiusnya itu hanya di Mustika Jaya atau mungkin melebihi?
Kalau pasien sekarang udah bukan Mustika Jaya saja, alhamdulillah. Ada yang dari Lubang Buaya, Masya Allah. ada yang dari Lubang Buaya Narogong, sini. Lubang Buaya Setu berarti. Iya, Setu. Sampai kalau ke sana Tambun, Setia Dharma, Kompas ya. Mereka tuh berarti sudah cocok dengan pengobatan dokter. Kalau jauh-jauh dicari itu dok. Biasanya sih mereka tahu dari mulut ke mulut gitu. Baik, Masya Allah. Sukses ya dok Ya, dalam kasih berkarirnya, keluarganya sehat juga, karena tadi dokter kan prinsipnya tetap menjaga profesi dan tetap keluarga dijaga nomor satu. Dan mungkin nanti ke depan kita juga Rumah Keluarga Indonesia bisa mengundang dokter juga. Terima kasih ya dok ya. Terima kasih atas kunjungannya PKS Mustika Jaya. Ya, baik dokter. Jadi kita PKS itu kan slogannya itu selalu berhikmat untuk umat. Berhikmat untuk umat itu kita turun ke masyarakat, kita sapa mereka, kita menyapa mereka. Mungkin suatu saat dokter bisa kita bawa, dokter bisa kita ajak ya. Kalau memang ada waktunya yang pas, tapi memang kita suka free dok. Ke masyarakat itu nggak ada pembiayaan, cek darah apa kita sampai belajar gitu dok, belajar sama dokter gitu, belajar sama bidan-bidan gitu ya, untuk bisa mengecek kesehatan mereka. Nah mungkin suatu saat nanti kita bisa ajak dokter ya boleh, ke daerah-daerah yang di Mustika Jaya ya dan sekitarnya itu memang masih banyak perkampungan dok. Kalau saya kebetulan tinggal di Pandurenan tuh banyak kampung-kampung yang perlu kita sambangin, banyak yang harus diedukasi gitu. Tapi luar biasa dokter sudah mulai membuka channel YouTube-nya ya. Baik dok. Terkait dengan PKS nih dok, pendapat dokter sendiri terhadap PKS ini bagaimana? PKS ini kan satu-satunya partai Islam yang masih on koridor ya. Masya Allah. Menurut saya ya, saya nggak bilang yang lain gimana, tapi di sekitar saya itu, saya kan di Aceh ya, di sekitar saya itu semuanya kader-kader ya. Mungkin kenal Pak Irwansyah Banda Aceh, Banda Aceh Irwansyah, itu istrinya teman baik saya. Cuman saya nggak pernah berkecimpung di politik, tapi di sekitar itu. Masya Allah. Jadi mungkin sekitar dokter ini ya, gitu. Visi misi kita udah sama dok. Visi misi dari dokter dan visi misi PKS ini sudah sama. Ya mudah-mudahan dokter terus bisa mensupport kami nanti di 2024 dok. Supaya PKS ini mendapatkan di hati masyarakat itu spesial ya. Ini PKS nih harus bisa menggalang nih kekuatan Islam jadi satu nih. Masya Allah. Jadi kita tuh nggak terpecah-pecah, satu tujuan, satu semuanya. Masya Allah. Ya mudah-mudahan nanti menjadi tujuan kita. Soalnya makin ke depan makin berat ya kita ini. Betul. Untuk lingkungan yang Islami ya, yang aman buat anak-anak kita. Sekarang aja udah susah, apalagi ke depannya. Iya. Ya baik dokter, mungkin terakhir ada yang ingin disampaikan terkait dengan medsos dokter, YouTube-nya gitu dok. Oh iya, YouTube saya ada di Klinik Pasadena, kemudian ada Facebook. Sarifah Azizah Alaidrus pakai S. Kemudian ada Instagram Sarifah nggak pakai H _Azizah _Alaidrus pakai Z belakangnya. Baik, nanti jangan lupa pada subscribe ya. Subscribe-nya gratis. Ya, baik, kita juga punya channel YouTube Mustika Jaya, DPC Mustika Jaya dan DPC PKS Mustika Jaya dan juga podcastnya dok di situ. Mungkin nanti dokter bisa subscribe di situ dan mungkin bisa ada masukan-masukan juga ke depannya buat kami. Nanti ada di deskripsi channel ini. Baik dokter, terima kasih banyak
atas waktunya, dan insya Allah teman-teman PKS yang ada di Mustika Jaya sudah kenal semua sama dokter karena mereka juga berkunjung ke klinik dokter untuk mengobat anak-anak, berobat putra-putrinya gitu ya. Mungkin nanti kita bisa bergabung dengan channel Mustika Jaya, ada di link berikut ini ya, gitu ya dok. Terima kasih dok, selamat malam dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.